Halo teman-teman. Kemerdekaan Indonesia ini tentunya memiliki makna yang sangat besar bagi seluruh warga Indonesia. Karena kemerdekaan yang kita raih itu memiliki sejarah yang cukup panjang, yang banyak menguras korban jiwa, serta harta benda yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita. Proses proklamasi. Proses proklamasi serta kemerdekaan dari bangsa Indonesia pada awal mulanya dimulai dari berita dijatuhnya bom, tepat di dua kota, yaitu Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 serta Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Kedua peristiwa tersebut yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika beserta sekutunya. Setelahnya, BPUPKI atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menegaskan bahwa keinginan tanah air ini mencapai kemerdekaannya. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pimpinan PPKI bersama Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat atau 250 km di timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka diberikan informasi bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 akhirnya Jepang pun menyerah. Melalui kabar dari siaran radio BBC milik Inggris, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun, Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Khairul Soleh, dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Soekarno beserta istrinya Ibu Fatmawati, Muhammad Hatta, dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun sepanjang hari pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sore. Kemudian Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Soekarno dan Hatta. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan dari Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Kemudian Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali dan tiba di Jakarta pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, jam dimana sebelum proklamasi. Para pimpinan bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi yang dibuat oleh Soekarno pun sudah disiapkan dan diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Namun proklamasi mempunyai dua versi, yaitu tulisan tangan Soekarno dan ketikan. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur.
Muhammad Hatta meminta kepada pemuda yang bekerja di kantor berita untuk menyebarkan dan memperbanyak naskah proklamasi ke seluruh dunia. Pada momen tersebut, bendera Indonesia sudah disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Tepat di hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan oleh Soekarno, yang dimana di hari tersebut Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, di mana isi teks proklamasi itu berbunyi, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih dengan susah payah harus dipertahankan dengan baik, agar kebebasan dapat terlihat hasilnya di masa ini dan masa depan. Teman-teman, selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka!